Film ini menceritakan tentang seorang samurai pembantai yang insaf atas perbuatannya di masa lalu. Suatu hari di era Meiji, yaitu sebuah peristiwa politik yang mengakhiri pemerintahan shogun dan mengembalikan kekuasaan kekaisaran, serta mengakhiri isolasi Jepang dan membuka negara itu terhadap pengaruh barat. Terlihat seorang samurai bernama Himura Kenshin, atau lebih dikenal Battosai si pembantai, sedang menari dengan pedangnya di atas nyawa para pasukan pemerintah shogun. Tak lama kemudian, pasukan kekaisaran datang mengatakan kalau kekaisaran Jepang menang, pertanda berakhirnya pemerintahan shogun di Jepang. Mendengar kabar itu, Kenshin pergi meninggalkan zona perang. Kemudian, seorang samurai bernama Hajime Saito menantang Kenshin untuk bertarung. Namun Kenshin memutuskan untuk menancapkan pedangnya, pertanda Kenshin berhenti membantai manusia. Di zona perang, salah satu samurai yang selamat bernama Jin-e mengambil katana milik Kenshin. Jin-e merasakan kalau pedang itu milik Battosai karena mendengar teriakan kematian dari orang-orang yang pernah dibunuh Battosai. Sepuluh tahun kemudian, di suatu mansion milik penjahat bernama Takada Kanryu, beberapa dokter mencoba meminta dilepaskan dari pekerjaan mereka untuk membuat opium. Lalu beberapa anak buah Kanryu membantai para dokter yang berada di luar. Karena takut dibunuh, Dr. Megumi membiarkan dirinya dipeluk Kanryu. Esoknya, Kenshin yang baru tiba di Tokyo berkeliling sambil melihat festival. Kemudian, ketika melihat papan pengumuman tentang penjahat Battosai, tiba-tiba seorang wanita bernama Kaoru menyerang Kenshin dengan pedang kayu. Karena Kaoru mengira Kenshin adalah penjahat yang ada di papan pengumuman. Lalu Kenshin menunjukkan kalau pedangnya bermata terbalik bernama Sakabato. Setelah melihat pedang Sakabato Kenshin yang tidak bisa melukai orang lain, Kaoru meminta maaf lalu pergi meninggalkan sapu tangan milik Kaoru. Sementara itu di tempat lain, Samurai Saito yang sekarang menjadi inspektur polisi sedang melihat salah satu anggotanya mati dibunuh. Pembunuh tersebut meninggalkan tanda kalau dia adalah Battosai si pembantai. Namun, Saito yang sudah tahu siapa Battosai sebenarnya, berkata kalau yang membunuh anggotanya adalah Battosai palsu. Kemudian, Saito pergi menemui Kanryu di mansionnya. Saito menuduh anak buah Kanryu yang membunuh anggotanya. Lalu Kanryu menunjukkan kalau di zaman sekarang, samurai tidak lebih dari seekor anjing yang kelaparan. Bahkan Kanryu menghina Saito karena masih membawa katana kemana-mana. Setelah itu, Kanryu marah mendengar kabar Megumi melarikan diri ke kantor polisi. Kemudian, Kanryu menyuruh anak buahnya untuk menangkap Megumi hidup-hidup. Lalu Jin-e berkata kalau dia sendiri yang akan menjemput Megumi. Di kantor polisi, Megumi mendengar polisi berteriak. Lalu Megumi melihat Jin-e sedang membantai para polisi sendirian. Jin-e menggunakan jurus Shin no Ippo yang bisa membuat seseorang tidak bisa bergerak karena ketakutannya sendiri. Kemudian, Megumi melarikan diri dari kantor polisi. Di jalan, Kaoru melihat seorang polisi jatuh dari jembatan setelah dibunuh Jin-e. Kaoru yang sudah lama mencari pembunuh yang membawa nama dojo milik keluarga Kaoru mencoba menangkap Jin-e dengan pedang kayu miliknya, namun dengan mudah Jin-e mengalahkan Kaoru. Kemudian, ketika Jin-e ingin membunuh Kaoru, Kenshin datang menyelamatkan Kaoru. Melihat tanda silang di pipi Kenshin, Jin-e tahu kalau Kenshin adalah Battosai yang sebenarnya. Tak lama kemudian, polisi datang untuk mengejar Jin-e,
Lalu Kaoru membawa Kenshin ke dojo milik keluarganya. Di dojo, Kaoru berkata kepada Kenshin kalau dojo mereka kosong karena ulah Jin-e yang membawa nama dojonya sebagai pembunuh, sehingga tidak ada yang mau berlatih di sini. Sebelum pergi, Kenshin mengingatkan agar Kaoru tidak melawan Jin-e, agar Kaoru bisa terus mewariskan gaya bertarung dojo mereka, yaitu Kamiya Kashin Ryu. Esoknya, satu-satunya murid di dojo Kaoru, yaitu Myojin Yahiko datang. Kaoru menyuruh Yahiko membersihkan lantai sebelum meminta makan. Tak lama kemudian, anak buah Kanryu datang untuk membeli dojo Kaoru secara paksa. Kaoru dan Yahiko mencoba melawan anak buah Kanryu, namun kalah. Ketika Kaoru mencoba melawan anak buah Kanryu, Kenshin datang lalu menghajar anak buah Kanryu dengan jurus Kamiya Kashin Ryu. Membuat Kaoru terkejut, karena Kenshin memakai gaya bertarung dojo keluarga Kaoru. Ketika masuk, Kenshin melepas sepatu, lalu menunduk sebagai penghormatan. Menunjukkan kalau selain ahli pedang, Kenshin juga memiliki adab. Kemudian, ketika Kenshin mencabut pedangnya, anak buah Kanryu langsung ketakutan. Karena mengetahui kalau Kenshin adalah Battosai yang sebenarnya. Tak lama kemudian, para warga dan polisi datang membantu Kaoru. Lalu dengan wajah bodohnya, Kenshin berkata kalau dojo ini tidak ikut campur, agar nama dojo Kaoru tidak makin buruk di masyarakat. Ketika polisi hendak membawa Kenshin, Kaoru bertanya nama Kenshin. Kenshin berkata kalau nama dia Himura Kenshin, yang berarti jantung pedang. Di penjara, Saito datang menemui Kenshin yang sedang menampung air hujan. Saito tersenyum ketika melihat Kenshin, karena Saito tahu Kenshin adalah Battosai yang asli. Kemudian, Saito membawa Kenshin menemui Menteri Perang Jepang bernama Yamagata. Yamagata adalah panglima perang di era Meiji, panglima yang sering menyuruh Kenshin untuk membunuh para samurai shogun yang memberontak ke Kekaisaran Jepang. Kenshin mulai menjadi pembunuh sejak berusia 14 tahun sampai 19 tahun. Yamagata meminta bantuan Kenshin untuk menemukan dalang penjual opium. Namun, Kenshin menolak untuk jadi pembantai lagi, sehingga membuat Yamagata marah. Melihat pedang terbalik Kenshin, Saito marah karena pedang Kenshin mencoreng nama samurai. Lalu Saito menantang Kenshin berduel dengan pedang Sakabatu milik Kenshin. Saito berkata kalau Kenshin tidak akan bisa melindungi seseorang tanpa membunuhnya. Ketika Kenshin terpojok, Yamagata menyuruh Saito untuk melepas Kenshin. Lalu Yamagata meminta maaf kepada Kenshin. Di luar, Kenshin menolak ajakan Kaoru untuk tinggal di dojonya, karena Kenshin adalah Battosai si pembantai. Namun Kaoru berkata kalau dia tidak mengajak Battosai si pembantai melainkan Himura Kenshin. Di jalan, tanpa sengaja Yahiko bertemu dengan Megumi, lalu membawanya ke dojo. Di dojo, Kaoru mengenalkan Yahiko kepada Kenshin, lalu Megumi juga keluar ingin berkenalan dengan Kenshin. Kaoru yang berhati baik tak bisa berkata apa-apa selain membiarkan Megumi juga tinggal di dojo Kaoru. Kemudian, Kaoru memberikan pakaian bekas ayahnya kepada Kenshin. Setelah mengembara selama 10 tahun, akhirnya Kenshin menemukan ketenangan di dojo milik Kaoru. Malamnya, Kaoru mengajak mereka semua makan di suatu restoran. Tak lama kemudian, Megumi bersembunyi karena melihat Kanryu datang. Kanryu memberikan uang banyak agar Kenshin mau bekerja melindungi Kanryu.
Namun, karena Kenshin menolak, seorang berandalan bernama Sanosuke datang menantang Kenshin. Sanosuke meminta uang tersebut jika dia bisa mengalahkan Kenshin. Kemudian, Kenshin mengajak Sanosuke bertarung di luar agar tidak merusak barang di restoran. Dengan pedang panjang dan besarnya, Sanosuke tidak mampu menyentuh Kenshin yang lincah. Kenshin meminta Sanosuke untuk berpikir sebelum bekerja dengan penjahat Kanryo. Setelah berpikir, Sanosuke menyuruh semua penonton untuk bubar. Di tempat lain, Jin-e sedang membantai polisi yang sedang membawa anak buah Kanryu yang ditangkap di dojo. Esoknya, Saito berkata, seharusnya Kenshin membunuh anak buah Kanryu di dojo agar tidak ada polisi yang mati karena terlibat dengan Kanryu. Ketika melihat salah seorang istri polisi menangisi kematian suaminya, Kenshin teringat di era Meiji, ketika Kenshin membantai samurai petinggi shogun. Salah satu samurai yang tidak mau mati, berhasil menebas pipi Kenshin. Esoknya, Kenshin juga mendapatkan luka di pipinya hingga berbentuk X oleh istri samurai shogun karena marah suaminya mati dibunuh Kenshin. Tak lama kemudian, Kaoru datang mengajak Kenshin untuk pulang ke dojo. Di mansion, Kanryu sedang membuka senjata yang sudah lama dipesannya. Lalu Kanryu memulai rencananya untuk menguasai semua wilayah dengan cara meracuni semua air minum warga agar orang-orang bergantung padanya. Sementara itu, Jin-e sedang memikirkan cara membuat Kenshin agar kembali menjadi Battosai si pembantai. Ketika menimba air, Megumi terkejut dengan kehadiran penjahat bertopeng. Namun, penjahat bertopeng pergi begitu saja tanpa membawa Megumi ke Kanryu. Tak lama kemudian, beberapa warga berdatangan mengeluh sakit. Mereka berkata kalau mereka tidak bisa menemukan satupun dokter. Lalu, Megumi memeriksa air sumur yang sudah diracuni. Sementara warga yang sakit semakin banyak berdatangan. Sebagai seorang dokter, Megumi langsung menyuruh Kenshin dan Kaoru segera mengambil obat yang dibutuhkan Megumi agar diracik untuk menyembuhkan pasien yang sakit. Setelah berhasil menyembuhkan semua pasien, Megumi bercerita kepada Kenshin kalau setelah perang Meiji, Megumi dipaksa membuat opium oleh Kanryu karena keluarga Megumi sudah meninggal ketika perang di era Meiji. Malamnya, Kenshin bersiap untuk pergi ke mansion Kanryu. Sanosuke yang sudah murka juga ikut Kenshin menghadapi Kanryu. Kemudian, Kaoru menunjukkan surat dari Megumi yang pergi ke mansion Kanryu, yang berpura-pura kembali agar bisa membunuh Kanryu. Di mansion Kanryu, Megumi berusaha mendekati Kanryu lalu mencoba menusuknya. Namun usaha Megumi tidak berhasil dan membuat Kanryu makin marah kepada Megumi. Tak lama kemudian, Kenshin dan Sanosuke datang menghadapi anak buah Kanryu. Sementara, Jin-e membawa Megumi untuk disembunyikan di suatu ruangan. Di dalam mansion, Sanosuke menghadapi salah satu petinggi Kanryu yang juga menggunakan tinju. Sementara Kenshin menghadapi penjahat bertopeng yang memiliki luka bakar di wajahnya.
Pertarungan Sanosuke dengan petinggi Kanryu sangat menguras tenaga, sampai-sampai mereka berdua setuju untuk makan dan minum dahulu sebelum lanjut berkelahi lagi. Lalu dengan tenaga terakhirnya, Sanosuke berhasil menang dengan membanting lawannya. Di pertarungan Kenshin, si penjahat bertopeng terkejut melihat pedang Sakabatu milik Kenshin. Kemudian, Kenshin berhasil mengalahkan penjahat bertopeng tanpa harus membunuh si penjahat bertopeng. Di Aula Mansion, Kanryu sudah menyiapkan senjata Gatling Gun untuk menghadapi Kenshin. Kemudian, Saito datang membantu sementara Kenshin dan Sanosuke mengalihkan perhatian Kanryu. Setelah berhasil mengalahkan Kanryu, Kenshin pergi menyelamatkan Megumi. Megumi menyuruh Kenshin agar segera pergi menyelamatkan Kaoru dari Jin-e. Di suatu tempat, Kenshin meminta Jin-e untuk melepaskan Kaoru sebelum Kenshin berubah menjadi Battosai. Bukannya takut, Jin-e malah melukai Kaoru agar Kenshin berubah menjadi Battosai si pembantai. Namun, karena Kenshin belum berubah, Jin-e menggunakan jurusnya kepada Kaoru. Jika Kenshin ingin Kaoru selamat, maka Kenshin harus membunuhnya sebelum Kaoru mati dalam 2 menit. Kenshin mencoba mengalahkan Jin-e tanpa membunuhnya. Namun, usaha Kenshin malah membuat Kenshin makin terluka. Lalu, ketika Kenshin melihat nafas Kaoru sudah satu-satu, Kenshin terpaksa membuka sen di tangan Battosai si pembantai. Dengan jurus Bato Jutsu, Kenshin mematahkan siku Jin-e agar tidak bisa bertarung lagi. Kemudian, ketika Kenshin hendak membunuh Jin-e, Kaoru berhasil lepas dari jurus Jin-e. Kaoru meminta Kenshin melepaskan Jin-e agar Kenshin tidak jadi Battosai si pembantai lagi. Jin-e yang sudah tidak ada harapan bertarung lagi, menusuk dirinya sendiri. Setelah itu, Kenshin menggendong Kaoru yang pingsan pulang ke dojo. Lagi-lagi, Saito berkata kalau seorang samurai hidup dan mati dengan pedang. Sementara itu, Kanryu mulai gila karena semua asetnya disita pemerintah. Ketika sadar, Kaoru langsung mencari Kenshin karena mengira Kenshin pergi mengembara lagi. Namun, ternyata Kenshin baru pulang belanja membeli sayuran. Film pun berakhir. Semoga kalian terhibur.